Filipi 2, 1-4. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya bacakan sekali lagi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu hati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di saat kita tahu seseorang yang kita kasihi mengalami masalah, kita langsung ingin memberitahu mereka. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus di penjara. Dia tahu musuh-musuh selalu mengancam gereja-gereja. Dan dia menuliskan surat-surat untuk memberitahu mereka. Roh Kudus memimpin Paulus saat menuliskan solusi-solusi itu bagi permasalahan yang dialami oleh gereja-gereja pada zaman itu. Dia tulis dengan begitu teliti. Tidak boleh atas satu kalimat yang salah karena Roh Kudus terus menginspirasi dia. Tidak ada kalimat yang salah satupun. Kondens. Semua menjawab. Saudara-saudara, lalu itu dikirimkan ke gereja-gereja. Orang ada yang jalan kaki, ada yang pakai kuda. Bagian ini dituliskan di dalam nuansa itu. Paulus ingin memberikan solusi kepada gereja-gereja. Rasul Paulus sangat mengasihi orang-orang percaya di Filipi. Dia tahu untuk menjadi seorang saksi Kristus tidak cukup hanya memiliki karunia dan keterampilan-keterampilan. Tetapi mereka harus memiliki relasi yang kuat dengan sesama orang-orang percaya yang lainnya. Satu semangat persatuan. Karena mereka selalu di dalam kondisi peperangan. Paulus tahu setan dan dunia terus mengancam gereja-gereja Tuhan. Dan tidak ada jalan lain untuk menang melawan peperangan itu. Kecuali mereka bersatu. Itu sebabnya ia menasehati jemaat Filipi sekali lagi apa yang sudah ia tuliskan sebelumnya. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara masih ingat? Teguh berdirilah di dalam satu roh. Sehati sejiwa berjuang untuk berita Injil. Dan Paulus teruskan di bagian ini bagaimana supaya mereka itu bisa sukses mempertahankan kemurnian Injil di tengah hidup mereka. Lalu memperkembangkan Injil Kristus di tengah dunia ini. Inilah fakta yang kita lihat di bagian surat yang barusan kita baca. Yang sangat berkaitan erat dengan tulisan Rasul mengenai tanggung jawab kita sebagai warga surga yang sedang bersaksi di tengah dunia ini. Kata pertama yang Paulus gunakan di bagian ini adalah apa, saudara? Jadi. Betul tidak? Itu kata pertama yang kita baca tadi. Jadi, ini berhubungan dengan bagian sebelumnya. Kita ingat dia menulis untuk kita sebagai warga surga. Yang harus menjadi saksi di tengah dunia ini melalui bidang panggilan kita masing-masing. Ini yang sudah kita renungkan minggu kemarin.
Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Ini bicara bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai warga surga, melihat pekerjaan saudara sebagai panggilan di dunia ini. Dan kemudian disambung dengan bagian ini, di mana Paulus menambahkan nasihat yang penting sekali. Dan ia memulainya dengan, jadi untuk saudara bisa menjadi wakil Tuhan yang bersaksi di tengah dunia ini, saudara harus memiliki semangat persatuan di dalam hati dan pikiranmu. Paulus menguraikan persatuan ini di ayat 2. Satu hati, satu pikiran, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ini yang harus kita capai untuk layak disebut sebagai warga surga. Sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa. Lalu urayanya di ayat 3. Untuk tidak cari pujian yang sia-sia. Sehati sepikir semua. Satu kasih, satu jiwa. Jangan anggap yang lain itu lebih utama dari dirimu sendiri. Untuk satu tujuan, yaitu meninggikan Kristus dan salibnya. Nah, ini di ayat 11. Tujuan akhir daripada semua yang kita kerjakan di dunia ini adalah bagi kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk bisa menjadi saksi Tuhan yang bersatu di dalam pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan, kamu harus andalkan Kristus. Tidak ada yang lain. Kamu harus pegang Kristus. Karena Paulus menjelaskan, di dalam Kristus, ayat 1 saudara, terdapat 4 hal yang penting sekali. Yaitu apa saudara? Di dalam Kristus ada nasihat. Lalu apa saudara? Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Sekali lagi saudara, andalkan Kristus. Karena di dalam Kristus ada apa? Nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Sebagai saksi Tuhan yang bersatu di dalam pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan, jalankan 4 hal ini. Nasihat, penghiburan, persekutuan, dan belas kasihan. Saya mengajak kita merenungkan pagi hari ini keempat hal itu. Agar kita boleh dikuatkan menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia ini. Yang pertama, di dalam Kristus ada nasihat. Apa artinya itu? Pertama-tama saudara-saudara, yang menjadi motivasi bagi persatuan kita sebagai saksi Tuhan adalah nasihat di dalam Kristus. Nasihat ini berarti sesuatu dorongan. Dan kata dorongan, jikalau saudara memperhatikan bahasa aslinya, itu adalah paraklesis. Yang memiliki akar kata yang artinya datang mendekat kepada seseorang untuk memberikan penghiburan atau nasihat. Paraklesis. Siapa yang bisa memberikan kita penghiburan terus-menerus, saudara-saudara? Manusia datang dan pergi di dalam hidup kita. Baru-baru ini sudah berapa banyak orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Tapi Tuhan bisa memberikan kekuatan terus-menerus. Hadir terus-menerus di dalam hidup kita. Itu sebabnya tidak heran kalau Roh Kudus itu disebut Parakletos. Saudara-saudara. Karena ia memberikan kita nasihat, dorongan, penghiburan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan dorongan daripada Roh Kudus ini
Ia berikan melimpah di hati kita. Terus menerus. Tidak tanggung-tanggung. Bukan sedikit demi sedikit. Tidak. Dia terus menerus mengasuh. Seperti seorang ibu yang sayang kepada anak-anaknya. Persis seperti pertolongan yang dicontohkan oleh orang Samaria yang murah hati itu. Yang tadi kita baca bersama-sama. Lukas 10. Saudara-saudara, Yesus menceritakan perumpamaan itu. Orang Samaria yang murah hati itu diceritakan Yesus di dalam Lukas 10 tadi. Di dalam pimpinan Tuhan saudara sudah membacakannya tadi. Orang ini yang setelah melakukan segala yang dia bisa untuk seorang asing yang menganggap dia musuh. Yang saat itu dirampok, dipukuli, lalu ia tergerak hatinya. Oleh apa saudara? Belas kasihan. Lalu ia datang kepada orang yang dirampok habis-habisan itu. Lalu dia membalut luka-lukanya. Menyiraminya katanya dengan apa? Minyak dan anggur. Kalau kita saudara-saudara, apalagi lihat itu musuh. Jangankan tolong, menghampiri pun sudah susah. Menoleh pun sudah susah. Tapi inilah cerita dari Tuhan. Untuk mendorong kita. Menggerakkan kita. Memiliki belas kasihan itu. Seperti Roh Kudus. Lihatlah setelah mengerjakan itu. Dia datang membalut luka-luka. Memberikan minyak anggur. Belum cukup juga. Ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Lalu dibawa ke tempat penginapan. Terus kasihnya mengalir. Belum cukup juga. Ia merawatnya. Mengambil 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan ganti waktu aku kembali. Berarti dia sedang melakukan perjalanan yang urgen. Tapi dia lihat orang ini, dia kasihan. Dia tidak pikirkan segala macam. Langsung datang. Tolong sampai begitu rupa. Kasih uang. Tolong rawat dia. Kalau uangku kurang, saya akan ganti waktu saya kembali nanti. Itu belas kasihan yang luar biasa. Inilah yang dikerjakan Roh Kudus bagi kita semua. Saudara-saudara, Parakletos. Dia membalut luka hati kita. Lalu ia menguatkan kita melalui firman yang kita baca dan kita dengar. Ia terus menerus bekerja merajut pengertian-pengertian yang kita terima itu. Menjadi sesuatu kekuatan yang membangunkan kita. Saudara-saudara. Yang sudah lesu, dibangun lagi jiwanya. Itu melalui firman demi firman terus dia rajut di dalam hati kita. Pikiran kita. Lalu Roh Kudus itu senantiasa mengasuh kita seperti mama yang begitu sayang kepada anaknya. Ia penuh pengertian mendidik kita. Ia tidak memukul kita. Tetapi dengan sabar mengubah kita terus dari dalam. Ia melembutkan hati saudara. Ia tidak pernah memaksa. Ia mendorong sampai saudara rela dan mau menjalankan kehendak Allah. Saudara-saudara. Selain cinta kasih daripada Roh Kudus bagi kita yang begitu besarnya. Parakletos itu artinya bahwa dia berjanji akan terus menyertai kita. Selamanya. Ia mendampingi kita. Ia berada di samping kita. Saudara-saudara jangan ditipu oleh ajaran-ajaran. Oh, kalau saudara berdosa dia tinggalkan saudara. Nanti dia balik lagi saat saudara minta ampun. Salah belaka saudara-saudara. Parakletos itu artinya diam di dalam hatimu. Dan dia terus menerus di situ mendampingi saudara. Berada di samping, menasehati, mendorong, menegur, mendampingi kita terus-menerus. Di dalam Yohanes 14 ayat 18 Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Rohnya itu berdiam di dalam diri kita. Saudara tahu lagu What a Friend We Have in Jesus? Itu disadari oleh penulis teksnya, saudara. Adalah Joseph Scriven.
Dia mempunyai kekayaan, hidup enak, pendidikan tinggi, anggota keluarga saling mencintai, saudara, relasi baik, hidup enak di Irlandia. Satu hari tidak sangka, tragedi tiba di dalam hidupnya. Malam sebelum Yosef akan menikah, calon istri mati tenggelam di danau. Saudara-saudara, Tuhan mengizinkan dia masuk ke dalam kesulitan yang begitu besar. Tuhan kadang memimpin seseorang itu yang kelihatan sudah mau sukses, lalu mendadak dibawa ke dalam kesulitan yang besar. Tuhan memimpin dengan cara yang berbeda dari apa yang bisa kita pikir. Di dalam kesedihannya itu, Yosef mencari seorang sahabat yang paling dekat dengan dia, Yesus. Dan Roh Kudus bekerja di hatinya untuk dia menuliskan lagu itu. What a friend we have in Jesus. Saudara-saudara, kadang Tuhan mengizinkan seseorang mengalami pengalaman begitu sedih, supaya Tuhan boleh memakai dia menghasilkan sesuatu keindahan yang boleh menjadi kekuatan bagi banyak jiwa yang membutuhkan. Saudara tadi nyanyi lagu ketiga. Indahnya, kemuliaannya Yesus itu bisa dipancarkan. Oleh apa? Oleh orang yang sudah menderita, lalu ditolong Roh Kudus. Sehingga dia memancarkan kasih Yesus itu ke tengah-tengah jiwa orang-orang yang sedang berduka dan yang sedang menyedihkan. Saudara-saudara, lihatlah Yosef. Dia tidak pernah mengalami kejadian itu, saudara-saudara. Kagetkan. Calon istri meninggal dunia. Roh Kudus bekerja menyentuh dia. Jikalau dia tidak pernah mengalami kesedihan seperti itu, tidak mungkin ada lagu yang sudah memberikan faedah kepada jutaan manusia di dalam orang Kristen. What a friend we have in Jesus. Yesus sahabat sejati yang memberikan damai. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, aku salah dan lemah, karena lalai serahkan hidup dalam doa padanya. Yesus adalah sahabat sejati bagi orang berdosa. Dia bisa memberikan kelegaan kepada jiwa yang tertekan oleh kesedihan dan dosa. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Dia adalah sahabat kita. Orang-orang yang percaya di saat sulit kita semua sedang diuji. Apakah kita benar-benar memiliki seorang sahabat yang namanya Yesus itu? Yosef mengerti apa artinya mempunyai Yesus sebagai sahabat dia. Di saat yang paling gelap di dalam hidupnya, dia datang kepada sahabatnya itu, bercucur air mata. Kita juga mau menjadikan Yesus sahabat kita yang paling baik melalui Parakletos itu. Saudara-saudara, Rohnya sendiri yang sudah berdiam di hati kita, terus memimpin kita. Saat keluarga jauh, anak jauh, jangan lupa saudara-saudara, orang Kristen waktu paling tersendiri, Roh Kudus ada di pinggir menemani kita. Roh Kudus adalah pendamping paling setia. Waktu kita sukses, tinggi, Ia memperingati kita, jangan kamu sombong. Waktu kita sedih dan berduka, Ia menasehati, menghibur kita. Tidak ada sahabat lebih baik daripada Roh Kudus. Dia adalah Roh Yesus Kristus. Penolong yang diberikan kepada kita, selalu menemani, menghibur, mendorong, menasehati. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus menasehatkan kita bahwa persatuan yang kita butuhkan sebagai saksi Tuhan, itu hanya bisa terjadi karena ada nasihat, karena ada dorongan dari Roh Kudus yang menemani, mendorong, menasehati kita. Di dalam Kristus ada nasihat dari Roh Kudus. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam Kristus ada apa?
penghiburan kasih. Kedua yang menjadi motivasi bagi persatuan kita sebagai saksi Tuhan di tengah dunia ini selain nasihat adalah penghiburan kasih di dalam Kristus Yesus. Penghiburan memiliki arti harfiah, berbicara dekat dengan seseorang dan memberikan kata-kata penghiburan. Jadi dia dekat dengan seseorang, lalu dia berbicara kata-kata penghiburan. Arti dasarnya sangat dekat dengan paraklesis atau dorongan tadi. Yang artinya hubungan dekat itu ditandai dengan satu perhatian, satu bantuan yang dimotivasi dengan kasih yang tulus. Kasih yang menghibur adalah kasih yang diberikan Tuhan kepada orang berdosa di dalam anugerah keselamatan. Di dalam masa pandemi ini banyak hal yang kita tidak inginkan terjadi. Tetapi hari ini kita mendengar firman bahwa di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Ini sesuatu penghiburan yang bukan datang dari dunia, tetapi dari surga. Karena di dalam dunia tidak ada penghiburan yang sejati. Surgalah yang memberikan itu. Itu hanya satu anugerah yang membuat kita mampu berdiri di dalam kondisi yang sulit. Dan terus ada damai. Terus diberikan pengharapan di dalam hatinya. Inilah penghiburan di dalam Kristus. Yang membuat kita bisa bertahan di dunia yang penuh dengan derita ini. Dan tetap bisa berharap kepada kemuliaan yang akan kita terima. Itu karena kasih Tuhan yang melimpah di dalam diri kita. Yang dicurahkan oleh Roh Kudus yang telah dianugerahkan kepada kita. Jadi orang Kristen terus dihibur sehingga bisa berharap. Dan harapan itu tidak akan mengecewakan dia. Orang Kristen bukan hanya diberi penghiburan di dalam kesesakan. Tetapi juga mengasihi orang lain di dalam kesesakan itu. Ini sesuatu yang melampaui pikiran kita, saudara-saudara. Tapi kasih yang dilimpahkan Roh Kudus di dalam hati kita, itulah yang memampukan kita. Karena orang Kristen tidak mungkin berhenti menjadi saksi. Dia masih bernafas, di situ dia mengalami kesaksian, terus menerus menjadi saksi. Kita didorong untuk mendorong orang lain. Kita dihibur untuk menghibur orang lain. Kita diberi damai untuk menjadi pembawa damai, saudara-saudara. Paulus di dalam Roma 8 ayat 35 berkata begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, atau virus COVID, atau kematian, apapun itu saudara sebutkan. Dan Tuhan menjawab, tidak ada. Tidak ada satu hal bisa memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, kita yakin penghiburan daripada Tuhan akan memampukan kita membawa damai kepada orang lain. Itu penghiburan kasih. Di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Maksudnya apa saudara? Kristus menghiburmu untuk menjadi penghiburan bagi orang lain. Kristus menghiburmu untuk engkau menjadi pembawa damai bagi orang lain. Kenapa saudara? Karena dunia ini tidak ada kedamaian. Saudara-saudara, orang Kristen dipanggil menjadi wakil Tuhan untuk membawa damai. Itu penghiburan kasih yang diberikan. Untuk kita kuat menjadi pembawa damai. Saudara, di masa ini kematian terjadi di mana-mana. Bukan saja di rumah sakit, perang, aborsi, kecelakaan di jalan raya. Tetapi juga di rumah.
Anak-anak kita dibiarin nonton film-film pembunuhan. Dari kecil sudah dibiasa main game tembak-tembakan. Bunuh, saudara-saudara. Itu pembunuhan sudah menjadi sesuatu yang wajar dan biasa sekali di dunia ini. Ditambah membunuh lewat kebencian. Itu sebabnya kita dipanggil menjadi pembawa damai, saudara. Di dalam penghiburan kasih yang Tuhan berikan. Kita sadar penghiburan kasih yang Tuhan berikan bukan saja memberi damai di hati kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tapi juga kita menjadi saksinya membawa damai itu ke dalam dunia. Satu pengertian adalah pembawa damai itu bukan peramal, saudara-saudara. Orang yang damai memiliki keteguhan di dalam hatinya. Tidak usah memiliki kebimbangan tentang hari depan dia. Pembawa damai bukan peramal, saudara-saudara. Peramal itu disukai orang-orang yang tidak ada damai. Tetapi kita harus menarik mereka kepada Injil. Hanya iman yang menyelamatkan kita. Tidak ada tambahan yang lain, saudara-saudara. Pembawa damai bicara yang benar. Peramal bicara yang bohong. Seperti nabi-nabi palsu. Mereka bicara damai-damai karena ada uang, saudara-saudara. Tapi justru Tuhan mengatakan engkau cilakalah berbicara damai-damai padahal tidak ada damai sama sekali. Pembawa damai motivasinya benar, peramal motivasinya salah semuanya. Saudara-saudara, orang Kristen diajar untuk bertanya hanya kepada penciptanya, bukan kepada ciptaan. Jangan kita ditipu oleh ramalan-ramalan itu, saudara-saudara. Lihat garis-garis tangan. Lihat bintang-bintang. Horoskop. Itu semua tipuan setan kepada manusia ribuan tahun. Hati kita sudah ada damai di dalam Kristus. Kita tahu hari depan kita dipegang oleh Yesus. Saudara-saudara, tidak perlu cari damai di luar. Dengan bertanya kepada para peramal itu. Atau membaca primbon. Saudara-saudara. Saudara yang masih melakukan hal ini, berhenti. Saudara harus bertobat kembali kepada Tuhan. Hanya Tuhan bisa memberikan saudara damai sejahtera di dalam hatimu. Saudara, sebelum bertobat, saya melakukan itu juga. Sama. Dan saya tahu, saudara, apa artinya kekosongan di dalam jiwa itu. Tidak tahu hari depan bagaimana. Tanya tukang ramal. Silakan baca garis tanganku. Cari jodoh lewat situ semua. Saudara-saudara, itu kekejian di mata Tuhan. Saudara harus kembali kepada Tuhan. Hanya iman saja. Tidak perlu ditambah-tambah yang lain. Masa depan saudara ada di tangan Tuhan. Jangan lagi cari rezeki atau jodoh lewat horoskop. Saudara tahu itu melihat posisi benda langit saat seseorang itu dilahirkan. Lalu mereka bisa meramal nasib orang itu. Itu salah satu cabang ilmu sihir yang akarnya sudah tua sekali, saudara-saudara. Dan itu kekejian di mata Tuhan. Marilah kita kembali kepada Tuhan. Hari depan kita ada di tangan Tuhan. Kita punya sifat kekekalan, saudara-saudara. Itu sebabnya wajar seseorang ingin tahu masa depan dia. Tetapi Tuhan sudah memberitahu kita di dalam buku ini. Tidak usah cari di buku primbon atau buku yang lain. Tidak ada itu, saudara-saudara. Kitab suci akan memberitahu saudara. Ini buku yang memberitahu saudara masa depanmu. Jangan berharap kepada tukang ramal dan ramalannya yang sia-sia itu. Itu justru akan memberikan ketakutan dan kekosongan saja di dalam hatimu. Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Serahkan kepada Tuhan. Marilah kita terima penghiburan kasih daripada Tuhan. Dan membawa damai Kristus kepada orang lain. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pembawa damai ini bukan orang yang secara karakternya memang tenang. Memang dia lembut, sabar, yang tidak peduli apa yang terjadi. Selama itu tidak berurusan dengan dia. Itu sama sekali bukan yang dimaksud pembawa damai di sini. Pembawa damai juga bukan orang yang tolerannya tinggi. Yang penting
You kerja bagian you, saya kerja bagian saya. Pembawa damai juga bukan orang yang hanya menghentikan konflik, tetapi pembawa damai Kristus adalah orang yang jujur, berbicara apa adanya, salah-salah, benar-benar. Mau berkorban, di mana ada sakit hati, dia membawa pengampunan. Pembawa damai bukan penyebar gosip, tetapi dia membawa sukacita dan pengharapan. Bukan provokasi, tetapi membawa damai. Inilah karakter anak-anak Tuhan yang sudah menerima penghiburan kasih dari Kristus. Inilah sifat yang secara sempurna dimiliki oleh Yesus Kristus, yang menjadi teladan di atas kayu salib. Kalimat apa yang dia keluarkan saat orang-orang itu memaku dia, mencambuki dia? Bapa, ampunilah mereka. Itu kalimat yang keluar bukan saat Yesus di dalam keadaan yang damai dan saat Yesus di dalam kuasa. Bukan, saudara. Saat dia di dalam penderitaan begitu berat di atas kayu salib. Ia memberikan contoh bagi kita. Di dalam keadaan apapun, tetap damai dan berikanlah damai itu kepada orang lain. Lihatlah Yesus. Ia tidak mengirim malaikat lalu menghancurkan semua penjahat di situ. Mari kita belajar dari Yesus. Yesus mengampuni mereka yang menyalibkan dia. Bukan karena mereka layak diampuni, tapi karena cinta kasihnya yang besar, yang juga sudah diberikan kepada kita melalui penghiburannya itu. Yesus rela turun ke dunia, lahir di palungan, tidak ada tempat menaruh kepalanya. Dia dipukuli, dihina, dipaku di atas kayu salib. Dan para pengikutnya pun meninggalkan dia. Tuhan mau lakukan itu semua untuk kita bisa berdamai dengan Allah. Maukah saudara membawa damai Kristus di tengah dunia ini? Persatuan sebagai saksi Tuhan hanya bisa terjadi karena penghiburan kasih daripada Roh Kudus yang memampukan kita menjadi pembawa damai Tuhan di tengah dunia ini. Yang ketiga, saudara-saudara, di dalam Kristus ada apa? Persekutuan roh. Ketiga yang menjadi motivasi persatuan kita sebagai saksi Tuhan adalah persekutuan roh di dalam Kristus. Persekutuan koinonia menggambarkan partnership di dalam saling berbagi. Di dalam arti seperti ayat 3, persekutuan yang tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Persekutuan roh tidak mungkin ada tanpa kerendahan hati. Hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ini nasihat Rasul kepada kita. Orang yang membawa persatuan tidak mungkin sombong. Tetapi yang terutama dia adalah orang yang rendah hati. Dan ini tidak mungkin dicapai tanpa Kristus yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita semua. Maka di dalam Kristus ada persekutuan. Di dalam rohnya. Yang membawa kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Jangan pernah lupa itu. Karena kerendahan hati itulah inti sarinya kekristenan. Nah, ini Paulus memberitahu dia di dalam tulisannya nanti setelah ini. Di mana Yesus kenosis. Dia merendahkan dirinya begitu rupa. Itu menjadi inti sarinya Kristen. Rendah hati, rendah hati, rendah hati. Saudara, di dunia kuno, kerendahan hati itu disejajarkan justru dengan kualitas seorang budak. Remeh, hina. Yang dikagumi itu, yang jiwanya besar. Yang hebat-hebat itu. Seperti orang itu ketika di masa jayanya.
yakin bahwa dia itu mandiri, tidak butuh yang lain. Saudara-saudara, ini tipe orang-orang yang dipuji di zaman kuno, di Yunani itu. Tetapi rendah hati itu asing sekali. Tapi Yesus itu justru selalu menantang zaman, saudara-saudara. Yesus justru mengatakan dirinya rendah hati dan lemah lembut. Di Matius 11 ayat 29 dia berkata. Dan kontras dengan perkataannya sendiri, saudara. Di mana mungkin dia adalah seorang rendah hati. Lalu perkataannya di Matius 11 itu sebelumnya bagaimana kita mengerti bahwa Yesus sendiri yang mengklaim dirinya berkuasa atas langit dan bumi. Sekarang ia berkata rendah hati. Bagaimana kita bisa mengerti saudara-saudara seorang tukang kayu adalah pencipta langit dan bumi. Inilah yang diajarkan kepada kita. Kita percaya Yesus itu rendah hati karena kita telah melihat dia di dalam Injil. Seluruh hidup Yesus membuktikan itu. Kerendahan hatinya. Dari ia memilih tempat lahir. Bukan di hotel yang mewah. Tetapi di kandang yang hina. Dari ia rela dicobai oleh iblis. Di gurun. Ia memberitakan Injil bukan kepada orang yang hebat. Tetapi kepada orang-orang miskin. Dia menyembuhkan penyakit mereka. Menerima orang-orang yang terbuang. Dan berbelas kasih kepada orang-orang yang berdosa. Bahkan ia mencuci kaki para muridnya, saudara. Satu pekerjaan yang sangat hina sekali di zaman itu. Ia memikul salibnya sendiri berjalan menuju Kalvari. Dengan mahkota duri di kepalanya. Bekas cambuk di punggungnya. Paku yang sudah menembusi kulitnya. Lalu dia menjerit di atas kayu salib. Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai kepalanya tertunduk dan mati. Kalau bukan kerendahan hatinya, apa itu? Saudara-saudara. Seorang pencipta langit dan bumi. Seperti itukah di atas salib? Dia sedang menyembunyikan dirinya. Kuasa dan kemuliaannya tersembunyi di balik salib yang hina itu. Kita harus belajar melihatnya, saudara-saudara. Sehingga kita dimampukan jadi orang yang rendah hati. Meskipun kita di dalam keadaan yang jaya, tetap hatinya rendah. Karena Tuhan kita seperti itu. Tidak cukup Tuhan hanya berkata, aku mencintaimu. Dia rela mati untuk kita. Selagi kita masih berdosa. Saudara-saudara, jika Yesus tidak rendah hati, kita semua pasti binasa. Dan Yesus terus memberikan undangan untuk kita semua datang kepadanya. Coba lihat saudara di dalam Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada orang berpuluh tahun dibebani oleh dosa-dosanya. Tidak bisa lupa. Saudara tidak boleh berusaha sendiri untuk melepaskannya. Datanglah kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan kepada saudara. Siapa yang berbeban dosa, datang kepada Yesus. Dia akan memberikan kelepasan. Hati kita tidak perlu terus-menerus disiksa oleh beban dosa masa lalu. Sehingga menjadi depresi dan hidup terganggu menjadi saksi Kristus. Dosa tidak lagi menjadi dosa karena sudah dikalahkan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus selalu ada penghiburan, ada hidup, ada anugerah yang mengalahkan dosa dan kematian. Biarlah kita semua boleh bersyukur atas anugerah keselamatan dan dengan rendah hati mau datang kepada Dia. Saudara ingat kenapa Israel harus berjalan 40 tahun di gurun? Ulangan 8 ayat 2. Ingat seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun itu. Dengan maksud merendahkan hatimu.
Tuhan tahu manusia itu selalu kecenderungannya terus sombongnya, saudara. Meninggikan dirinya. Pikir dia bisa sukses dengan kekuatan sendiri. Itu sebab Tuhan harus mengganjar dia. Untuk merendahkan hatinya. Ingatlah seluruh perjalanan yang kau lakukan itu. 40 tahun. Saudara-saudara, tidak ada rumah. Terus berjalan di gurun. Dengan maksud merendahkan hatimu. Untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang kepada perintahku atau tidak. Satu saja, saudara. Datang kepada Yesus. Pegang perintahnya. Pegang perkataan-perkataannya di dalam kitab suci. Itu yang Tuhan mau. Tuhan memberikan pimpinannya seringkali sulit dan tidak masuk akal. Seperti Israel itu 40 tahun. Padahal 1 bulan bisa sampai. Tetapi supaya kita belajar rendah hati. Dibentuk oleh Tuhan. Kitab suci tidak pernah tertarik dengan orang-orang sukses di dalam dunia ini. Atau yang berpengetahuan banyak. Tapi kitab suci banyak sekali bicara tentang kerendahan hati. Kerendahan hati membuat kita sandar kepada Tuhan, itu yang Tuhan senang. Bukan sandar diri, sandar Tuhan. Lalu di dalam sandar Tuhan dia akan terus-menerus dirubah oleh Tuhan. Sampai menjadi serupa dengan Tuhan sendiri. Waktu Yesus dicaci, ia tidak membalas. Tapi justru berdoa bagi mereka. Itu sebabnya saudara-saudara, waktu orang lain menghina, mencaci, merendahkan kita. Kita bisa bergumul di situ. Kenapa Tuhan kasih saya seperti ini? Tetapi firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan sedang membentuk kita. Menjadi orang-orang yang rendah hati. Seperti Kristus sendiri. Itu sebabnya kalau saudara dihina, dicaci, jangan balas. Tapi doakanlah mereka. Ikut Yesus. Ikut Tuhan kita. Persatuan yang kita butuhkan sebagai saksi Tuhan hanya bisa terjadi karena ada persekutuan roh yang membuat kita rendah hati. Itu yang ketiga. Yang keempat terakhir. Di dalam Kristus ada kasih dan belas kasihan. Keempat, yang menjadi motivasi bagi persatuan di antara kita sebagai saksi Kristus, selain nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, adalah belas kasihan di dalam Kristus. Yesus di dalam khotbah di bukit, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan menerima belas kasihan. Belas kasihan ini berkaitan dengan keselamatan. Sangat berkaitan erat dengan keselamatan di dalam 2 arti. Pertama, belas kasihan berhubungan dengan salib Yesus. Artinya belas kasihan itu selalu berkaitan dengan keselamatan. Karena belas kasihan adalah cinta untuk menolong mereka yang membutuhkan keselamatan. Itu mengalir keluar cinta kasih itu. Maka di dalam Kristus yang tersaliblah Allah memberikan belas kasihannya kepada manusia yang berdosa. Itu pengertian pertama. Yang kedua, itu sebab dengan yang pertama tadi kita tahu bahwa belas kasihan itu adalah anugerah saja semata-mata. Karena belas kasihan itu adalah pengalaman yang ia rasakan saat pertama kali ia diselamatkan. Itu sesuatu yang tidak layak diterima. Jikalau saudara bisa mengasihi orang lain, jangan sombong dan bangga. Itu adalah anugerah Tuhan kepada saudara. Kita yang sudah menerima anugerah di dalam salib Kristus, dituntut untuk berbelas kasihan juga kepada orang lain. Orang yang berbelas kasihan ini adalah orang yang murah hatinya. Dan hatinya selalu siap mengampuni orang lain. Ini. Belas kasihan kita harus diwujudkan di dalam kita mengampuni
orang lain yang bersalah. Karena satu kesadaran yang pertama tadi, dia sendiri sudah diampuni oleh Tuhan. Ingat orang Samaria itu. Kita semua sudah menerima pengampunan Tuhan. Tuhan begitu bermurah hati kepada kita. Itu sebab kalau kita tidak pernah mengampuni kesalahan orang lain, berarti kita sendiri belum pernah diampuni. Berat, saudara. Kalau kita belum pernah diampuni, berarti kita bukan orang Kristen. Kenapa orang Samaria itu bisa murah hati? Padahal yang ditolong itu menganggap dirinya sebagai musuhnya. Pasti dia pernah terima kemurahan Tuhan itu. Belas kasihan dari Tuhan yang sudah menyentuh hatinya. Itu sebab saat dia melihat musuhnya itu tergeletak. Tergeraklah dia oleh belas kasihan. Yang bukan dari dirinya. Belas kasihan dari Kristus. Yang luar biasa terhadap orang yang dirampok itu. Orang Samaria ini tidak ambil jasa apapun. Tapi malah dia merasa itu tanggung jawab dia menolong orang yang susah. Kitab suci tidak mencatat bahwa dia lalu mengejar perampok itu. Supaya nama dia masuk surat kabar, saudara-saudara. Tapi dia membungkuk pelan-pelan di situ. Yang diintikan kitab suci itu bukan kebanggaan manusia, kehebatan manusia, tidak, saudara. Tapi kasih itu. Dia bungkuk pelan-pelan. Dia tarik orang yang setengah mati itu ke atas keledai dia. Lalu dia jalan. Cari penginapan yang biasa dia pakai menginap. Lalu dia obati luka-lukanya. Dia bayar semua. Apakah saudara pernah menerima belas kasihan dari Tuhan? Pernah menerima pengampunan dari Tuhan? Hanya orang yang sudah diampuni dosanya mengerti apa itu belas kasihan. Dan orang yang sudah menerima pengampunan itu pasti bisa mengampuni dengan kekuatan dan anugerah Tuhan. Tuhan kadang membawa kita ke jalan yang sepi. Seperti yang dilalui oleh Samaria itu. Tidak ada siapapun di situ. Yang kelihatan cuma pohon, burung-burung, batu. Yuk tolong dapat pujian dari siapa? Tidak ada. Lalu Tuhan memberikan kesempatan kepada kita melihat orang yang menderita itu. Lalu dia tanya, maukah engkau menolong dia? Maukah engkau mengampuni dia? Mirip sekali dengan ajaran di dalam orang kaya dan Lazarus itu. Tiap hari orang kaya itu, saudara-saudara, melihat Lazarus duduk, dia tidak hiraukan. Ada seorang pengkhotbah yang setia, saudara, bernama Peter Miller. Dia tinggal di dekat seorang yang belum percaya. Dan sangat membencinya. Orang itu terus menjelekkan, menghina si Peter ini. Pengkhotbah ini. Satu hari orang ini dinyatakan bersalah karena mengkhianati negara. Lalu dia dijatuhi hukuman mati. Mendengar hal ini, Peter Miller berjalan kaki bertemu dengan George Washington. Lalu sang jenderal itu mendengar permohonan daripada hamba Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Washington lalu bilang begini, saya tidak rasa harus mengampuni temanmu itu. Miller menjawab begini, hah? Teman saya? Dia bukan teman saya. Dia malah musuh saya yang paling jahat. Terus-menerus tiap hari menjelekan, mencaci saya. Yang masih hidup di dunia ini. Washington kaget sekali. Apa? Kamu telah berjalan 100 kilo untuk menyelamatkan nyawa musuh Anda? Dia sangat tergerak sekali. Washington terdiam beberapa saat. Lalu berkata, saya akan mengabulkan permintaanmu. Dia tulis surat, dia berikan kepada Peter. Dengan pengampunan di tangan itu, Miller lari
ke tempat tetangganya itu yang akan dieksekusi hari itu. Dan pas saat dia mau naik ke panggung itu untuk dihukum mati, ketika pengkhianat itu melihat Miller itu, dia berseru, "Hei Miller tua, kamu datang mau balas dendam melihat saya digantung di sini." Tapi dia kaget sekali. Justru saat melihat hamba Tuhan itu bawa surat pengampunan di tangannya, yang menyelamatkan hidup dia. Apa yang dilakukan Miller sangat mulia. Dan perbuatannya akan terus dipuji. Tetapi itu hanyalah bayang-bayang dari apa yang Kristus kerjakan di atas kayu salib. Kristus bukan hanya membuat musuh-musuhnya mendapat pengampunan, tapi ia mati untuk mereka boleh diselamatkan. Ini benar-benar belas kasihan yang tiada taranya. Itu sebabnya kita yang sudah menerima cinta kasih Tuhan itu diajar mengampuni orang lain. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Adakah orang yang bersalah kepada kita lebih besar daripada dosa kita kepada Tuhan? Tidak mungkin. Saudara-saudara, ada seorang tua yang menyimpan dendam kepada saudaranya. Ia berkata kepada saya benci dia. Saya mau bawa dia ke pengadilan. Tetapi tadi engkau bicara tentang pengampunan Yesus di mimbar. Apakah saya harus mengampuni dia? Suaranya bergetar. Gelisah sekali hatinya. Terus tanya, apa saya harus mengampuni dia? Saya jawab dia begini. Apakah saudara yakin dosamu sudah diampuni oleh Tuhan? Iya Pak, dengan mata berkaca-kaca. Silakan lakukan yang sama. Jangan bawa dia ke pengadilan. Ampunilah. Saudara-saudara, jikalau kita di dalam anugerah Tuhan bisa mengampuni, kita bahagia. Kita bukan marah. Saudara pernah tidak di dalam hidup itu ada satu momen saudara di mana saudara itu membuka pintu mobil, saudara turun lalu menolong orang, tergerak. Itu saudara tidak akan, aduh saya sudah macet, saya sudah telat. No, hati saudara justru dipenuhi oleh damai, oleh berkat dari Tuhan. Karena saudara sudah berbuat sesuatu kebaikan. Itu sebabnya ampunilah siapa yang bersalah kepada saudara. Itu bukan dari saya, itu dari Tuhan. Kitab suci berkata, ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Karena berapa saudara sukses tidak ada guna. Karena kebencian yang disimpan itu menjadi benih yang akan menghancurkan saudara. Sampai tua menjadi orang yang terus dipenjara oleh perasaan tidak tenang karena dendamnya itu. Marilah kita belajar mengampuni. Itu menjadi mungkin karena Kristus sudah mengampuni kita. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.